Salah satu isu signifikan yang tengah dihadapi UFC saat ini adalah kepadatan petarung papan atas. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan mengenai paradoks kualitas yang melimpah menjadi sebuah permasalahan. Mengingat situasi setahun silam ketika kekurangan petarung elit menjadi perhatian utama. Sebagai ilustrasi, mari kita telaah divisi kelas ringan setahun yang lalu. Saat itu, Dustin Poirier merupakan satu-satunya petarung terkemuka di divisi tersebut. Patut diingat bahwa rekam jejaknya menunjukkan satu kemenangan dan satu kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir. Setelah meraih kemenangan KO atas Benoit Saint-Denis yang menduduki peringkat 12, situasi ini memberikannya kesempatan untuk menantang gelar setelah Charles Oliveira mengalami kekalahan. Perubahan dinamika ini terjadi terlalu cepat. Namun, panorama kelas ringan saat ini menampilkan Islam Makhachev sebagai juara bertahan, dengan Arman Tsarukyan menduduki posisi pertama. Dapat dikatakan bahwa Tsarukyan merupakan penantang paling layak di kelas ringan. Rekam jejaknya mencakup kemenangan di laga utama kelas ringan melawan Beneil Dariush yang dikalahkannya secara meyakinkan, serta menjadi satu-satunya petarung selain Islam Makhachev yang baru-baru ini mengalahkan Charles Oliveira. Meskipun demikian, Tsarukyan tidak mendapatkan kesempatan perebutan gelar setelah ia menarik diri, dan Dana White telah mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan menjadi penantang gelar berikutnya di kelas ringan. Dengan demikian, Tsarukyan meskipun dianggap sebagai penantang paling kredibel, harus bersaing dengan Charles Oliveira, mantan juara kelas ringan yang menduduki peringkat kedua. Oliveira setelah kehilangan sabuknya dari Islam Makhachev dan kemudian meraih kemenangan atas Beneil Dariush, kalah dalam pertarungan sengit melawan Arman Tsarukyan, dan kini meraih kemenangan atas Michael Chandler. Oliveira menyatakan bahwa jika pertarungan berikutnya bukan untuk gelar, ia tidak berminat untuk bertanding, baik melawan Topuria, Tsarukyan maupun petarung lainnya. Selain Oliveira, Ilia Topuria juga menjadi sorotan. Mantan juara kelas bulu ini secara dominan mengalahkan Alexander Volkanovski dan telah beberapa kali menyatakan penolakannya untuk bertanding, kecuali melawan Islam Makhachev atau minimal untuk sabuk kelas ringan. Sejujurnya, para penggemar menginginkan pertarungan antara Topuria dan Makhachev. Satu-satunya pihak yang memiliki pandangan berbeda adalah Islam Makhachev sendiri, yang menyatakan ketidaktertarikannya untuk menghadapi Topuria karena dianggap belum membuktikan kelayakannya di kelas ringan, dengan belum mengalahkan petarung papan atas di divisi tersebut. Pendapat ini juga didukung oleh Khabib Nurmagomedov. Justin Gaethje juga turut meramaikan persaingan. Setelah mengalahkan Rafael Fiziev dan ia memiliki kesempatan untuk bertarung merebutkan gelar atau menghadapi Max Holloway dalam perebutan gelar BMF di UFC 300. Gaethje memilih untuk bertarung melawan Holloway di UFC 300 dan mengalami kekalahan. Ini setelah meraih satu kemenangan beruntun atas Fiziev yang pernah dikalahkannya sebelumnya. Gaethje menyatakan keinginannya untuk bertarung merebutkan gelar. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi klaimnya jika bukan untuk perebutan gelar. Dengan demikian, terdapat 4 penantang berbeda di puncak kelas ringan yang semuanya mengincar perebutan gelar. Situasi ini belum termasuk Paddy Pimblett yang baru saja meraih kemenangan signifikan atas Michael Chandler dan berpotensi menembus 5 besar di kelas ringan berikutnya. Serta Dan Hooker meraih kemenangan impresif atas Gamrot tahun lalu dan kemungkinan juga mengincar posisi 5 besar. Pergeseran dari Dustin Poirier sebagai satu-satunya penantang teratas tahun lalu menjadi setidaknya 6 penantang elit yang semuanya berpeluang meraih gelar, mengindikasikan adanya stagnasi di kelas ringan. Permasalahan serupa juga terjadi di kelas welter. Terdapat Belal Muhammad dan Jake Maddalena yang dijadwalkan bertarung di UFC 315. Selain itu, Shavkat Rakhmonov dengan rekor tak terkalahkan yang impresif,
seharusnya menghadapi Belal Muhammad dalam perebutan gelar di UFC 310. Namun Rakhmonov mengundurkan diri. Rakhmonov mengalami cedera sehingga belum dapat kesempatan perebutan gelar berikutnya. Menariknya, Islam Makhachev dikabarkan bersedia naik ke kelas welter jika Jack Della Maddalena menjadi juara demi meraih status juara ganda. Dengan demikian, terjadi kemacetan penantang di puncak untuk Belal Muhammad. Meskipun Della Maddalena menjadi penantang berikutnya, setidaknya ada 5 potensi lawan lain di puncak. Divisi kelas terbang juga mengalami isu serupa. Lee Peson dijadwalkan menghadapi Stephen Esreg, yang saat itu baru memiliki 2 pertarungan UFC. Kini Brandon Moreno, penantang nomor 1, telah memenangkan 5 dari 6 pertarungan terakhirnya. Dan sejak kalah dalam perebutan gelar melawan Alexander Pantoja, ia telah mengalahkan Brandon Royval dan Amir Albazi, sehingga ia juga menjadi penantang teratas. Manel Kape dengan 6 kemenangan dari 7 pertarungan terakhirnya, dan setelah kekalahan dari Muhammad Mokaev, menunjukkan performa impresif melawan Bruno Silva dan Matheus Nicolau, juga berada di puncak persaingan. Tentu saja, Alexander Pantoja setelah merebut sabuk dari Figueiredo dalam pertarungan sengit dan kemudian mengalahkan Royval juga menjadi bagian penting dari dinamika divisi. Saya berpendapat bahwa permasalahan ini tidak hanya terbatas pada divisi-divisi yang telah disebutkan. Divisi lain juga berpotensi terdampak di masa depan. Sebagai contoh, mari kita tinjau kembali divisi kelas bulu pada Juli 2023 yang justru mengalami kekurangan penantang. Satu-satunya penantang potensial untuk Alexander Volkanovski saat itu adalah Ilia Topuria, dan terdapat keraguan mengenai daya tarik pertarungan melawan Max Holloway jika ia kalah dari Volkanovski. Namun kini, divisi kelas bulu memiliki Movsar Evloev yang kemungkinan akan mendapatkan kesempatan perebutan gelar berikutnya, Yair Rodriguez, serta petarung lain seperti Diego Lopez, Brian Ortega yang tak terkalahkan setelah beberapa petarung seperti Gian Silva. Kedatangan Aaron Pico ke UFC juga berpotensi menambah dinamika persaingan. Kepergian Max Holloway dan Brian Ortega dari divisi tersebut membuka peluang bagi petarung lain untuk naik peringkat. Lalu, di divisi manakah yang tidak mengalami permasalahan ini? Ironisnya, jawabannya adalah divisi kelas berat. Namun, juara bertahan kelas berat justru menghindari satu-satunya penantang di divisinya dan menolak untuk menghadapinya. Sehingga, meskipun tidak terdampak isu kedatangan penantang, divisi ini memiliki masalah yang berbeda. Lantas, apa yang menyebabkan kemacetan penantang ini? Jawabannya cukup sederhana, kurangnya pertarungan antara penantang papan atas. Sebagai contoh, di divisi kelas bantam, UFC dapat saja menggelar pertarungan antara Sterling dan Peter Yan jilid ketiga untuk menyingkirkan satu penantang, dan pemenangnya kemudian menghadapi Merab Dvalishvili. Namun yang terjadi adalah UFC langsung memberikan kesempatan perebutan gelar kepada Dvalishvili. Di kelas menengah, situasi serupa terjadi. Dricus du Plessis seharusnya menghadapi Khamzat Chimaev pada bulan Februari. Namun UFC justru menggelar pertarungan ulang antara du Plessis dengan Sean Strickland, sehingga kini terdapat 3 penantang teratas berbeda, Chimaev, Strickland, dan Imavov. Namun di luar itu, UFC belum banyak menggelar pertarungan antara penantang teratas. Bagaimana solusi permasalahan ini? Menurut saya, solusinya cukup sederhana. Mempertemukan para penantang satu sama lain daripada memiliki 4 atau 5 penantang berbeda yang semuanya layak mendapatkan perebutan gelar. Biarkan mereka saling bertarung untuk mengurangi antrean. Idealnya, hanya akan ada 2 penantang teratas di mana UFC dapat memilih di antara mereka, dan kemudian memasukkan yang lain dalam perebutan gelar setelahnya. Saya ingin melihat pertarungan antara penantang teratas ini terjadi di semua divisi. Saya tidak memahami mengapa UFC jarang mempertemukan para penantang elit ini. Tampaknya, selama setahun terakhir, mereka berusaha menarik sebanyak mungkin pertarung ke dalam 5 besar.
Dan kini, kita mulai melihat sedikit kemacetan di beberapa divisi berbeda di UFC. Jika Anda bertanya kepada saya, apakah saya lebih memilih memiliki satu penantang yang layak atau beberapa penantang teratas? Tentu saja saya akan memilih beberapa penantang teratas untuk disaksikan karena melibatkan dua petarung elit, tetapi juga masuk akal untuk dinamika divisi. Sebagai contoh, di kelas ringan, kita dapat melihat potensi pertarungan seperti Charles Oliveira melawan Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan melawan Justin Gaethje, dan Dustin Poirier melawan Max Holloway. Kemudian, untuk perebutan gelar, UFC dapat menggelar pertarungan antar Islam Makhachev dengan Ilia Topuria, mengingat besarnya antusiasme penggemar untuk laga ini. Menurut saya, ini adalah salah satu isu terbesar di UFC saat ini. Saya tidak mengeluhkan fakta bahwa kita memiliki banyak penantang teratas, mengingat situasi setahun lalu yang justru sebaliknya. Tetapi, saya merasa UFC belum mengelolanya dengan tepat. Tampaknya, selama setahun terakhir, mereka panik dan mencoba menarik sebanyak mungkin penantang teratas, yang mengakibatkan sedikit kekacauan di puncak divisi. Dan saya ingin mengetahui pendapat Anda mengenai hal ini. Apakah Anda setuju bahwa ini menjadi masalah atau tidak? Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.